Bro, jangan lupa bro, di komen, like, dan subscribe, oke? Halo guys, balik lagi to my channel. Dan balik lagi bersama gue Dharma. Kita masih di seputar eksplorasi. Kali ini kita bisa lihat di belakang gue persis ada bendungan Pasar Baru Cisadane. Jadi bendungan ini adalah suatu bendungan yang mengalirkan perputaran air untuk daerah Kabupaten Tangerang dan Jakarta. Dan bendungan ini juga mempunyai sejarah yang cukup panjang. Jadi bendungan ini dibangun pada masa Belanda, tepatnya di tahun 1927. Bendungan ini dibangun dan memiliki luas 22 hektar. Kita bisa lihat ya, bendungan ini memiliki jalanan yang cukup panjang. Nah, jadi kita bisa lihat di sini terdapat dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jadi jalan ini cukup panjang menuju ke sana. Dan jalan belakang itu juga ya sama lah jalannya, tapi jalan belakang itu agak lebih gelap. Karena emang jalan belakang itu tuh nggak dilengkapi oleh lampu. Yang di sini kita lihat bisa banyak lampu sorot yang menghadap ke bendungan ini. Gitu. Oke guys, jadi kita langsung aja, kita nggak bisa ke tengah banget, jadi kita mungkin agak kesini aja. Yuk, kita ikutin gue terus yuk. Jadi ini suasana di bendungan ini seperti ini gitu. Bisa kita lihat ya. Nah, tak heran juga di sini banyak sekali beredar kisah misteri, kisah mistis yang beredar di kawasan bendungan ini. Salah satunya seperti banyak jeritan orang untuk minta tolong di tengah malam, dan kayak gitu juga banyak setiap tahunnya sering ditemukan mayat yang menguap di kawasan bendungan ini. Ya, bisa kita lihat nih lingkungan di sekitar sini. Ya, lingkungan sekitar sini jadi seperti ini kurang lebih nih keadaannya pada saat malam hari. Dan cukup banyak fenomena di sini yang cukup mistis lah yang dialami oleh beberapa warga sekitar dan orang-orang yang berlalu lalang melewati jalur ini pada malam hari, dan begitu pula dengan penjaganya. Jadi mereka tuh seperti ada yang menjerit untuk minta tolong. Nah, dan udah gitu juga di sini tuh setiap tahunnya hampir ditemukan mayat yang mengambang di kawasan sini gitu. Oke guys, kita masuk aja deh yuk. Jadi gini, apabila nanti di tengah kita nggak memungkinkan lagi untuk melanjutkan eksplorasi ini demi keamanan gue dan kameramen gue, jadi gue akan menyudahi ketika di tengah. Oke, jadi sekarang kita coba aja dulu masuk ke lebih dalam lagi yuk. Oke guys, kita udah ada di pintu 2 sekarang. Jadi menurut kisah yang beredar itu yang terkenal agak horor itu ada di pintu 4, 9, sama 10. Nah, jadi gue akan mencoba pertama untuk ke pintu 4 dulu. Apabila di pintu 4 itu nggak memungkinkan lagi gue untuk melanjutkan ke 9 dan 10 nya, gue kayaknya bakal stop aja, karena menurut gue perjalanan itu cukup jauh untuk ke 9 sama 10, karena itu berada di ujung. Ya gue balik lagi, gue memikirkan gue dan kameramen gue di sini gitu. Makanya kita akan coba dari yang terdekat dari kita itu ada di pintu 4. Oke, kita cobain aja dulu yuk. Jadi ini sekarang kita udah berada di pintu ketiga nih. Ini pintu ketiga
debit air di sini tuh begitu deras gitu suaranya. Jadi apalagi di pintu 4, kayaknya di pintu 4 itu dekat banget sama pusat airnya. Jadi kalau sudah suara gua agak pelan atau agak gimana, jadi gua mohon maaf dulu sebelumnya. Oke guys, jadi gue sekarang udah ada di pintu 4 nih. Pintu 4 ini adalah pintu yang sering dibuka. Jadi tak heran apabila di sini tuh sering banget ketika pintu dibuka itu ketemu seperti mayat yang mengapung gitu loh. Makanya ini tuh jadi tempat yang cukup mistis lah di pintu 4 ini dan dari pintu 9 dan 10. Nah karena jujur gue deh pas ketika nyampe pintu 4 ini gue udah agak berat ya hawanya ya. Jadi kayaknya gue juga gak nyanggupin nih untuk balik untuk lanjut ke pintu 9 dan 10 karena jarak gue itu cukup jauh. Dan yang kedua, di tengah-tengah ini tuh debit air tuh yang keluar tuh cukup keras ya, cukup kenceng. Jadi gue takutnya ketika kita kenapa-napa, gue pengen minta pertolongan malah nggak kedengeran sampai ujung sana. Karena gue datang dari ujung pintu 1 dan kalau gue ke pintu 9 10 cukup jauh jaraknya gitu. Jadi gue mungkin cukup sampai di sini deh eksplorasinya di pintu 4 ini. Gue keluarin air, bisa kalian lihat lokasi sekeliling. Oke guys, jadi gini aja nih eksplorasi kita hari ini. Yang pertama, ini udah jam 12 malam, udah larut malam. Jadi gua nggak memungkinkan lagi kondisi ini. Dan kedua, tadi beberapa kali kameramen gua mengalami kegangguan. Diganggu ya, adalah kepalanya mengalami berat, gitu, pusing segala macem. Jadi gue takut lebih suasananya nggak kondusif lagi dan kita dalam bahaya juga karena sepinggiran kita kiri kanan ini udah air semua. Kayaknya nggak lucu rasanya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di daerah sini gitu. Jadi sekian aja, gue cukupin sampai pintu 4 ini. Mungkin di lain kali apabila kondisi kita lagi memungkinkan, kita akan lanjut di pintu 9 atau 10 di ujung sana. Oke. Jadi sekian eksplorasi gua hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe apabila kalian menyukai konten kita ini, agar kalian bisa tetap mengikuti keseruan-keseruan kita di konten lainnya. Oke? See you, dadah.